Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari dengan NIM C021020. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul dengan pajak penghasilan. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan dalam akuntansi pajak. Pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Materi yang kedua yaitu konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh. Penghasilan didefinisikan sebagai yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, bank berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, yang dapat dipakai untuk konsumen atau menambah kekayaan wajib pajak. Materi selanjutnya yaitu akuntansi pajak penghasilan dan laba akuntansi dengan laba fiskal. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum atau PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran pada PSAK dan Undang-Undang Pajak tersebut menimbulkan adanya beda atau difference yang menjadi dua jenis, yaitu beda temporer dan beda tetap. Ruang lingkup PSAK 46 menyebutkan bahwa pajak penghasilan tentang beda temporer namun tidak termasuk beda permanen. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan antara temporer yang dapat dikurangkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, beda temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill dan pada saat pengakuan aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba di akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Yang kedua, beda temporer yang dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut bisa dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal liabilitas dalam transaksi tersebut yang pertama bukan berasal dari transaksi kombinasi bisnis, yang kedua pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba transaksi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Dan untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas antar cabang dan entitas asosiasi serta
venture bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui dengan cara khusus. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan untuk net operating loss. Hal spesifikasi yang diatur PSAK 46. Yang pertama, aset yang dicatat dengan nilai wajar, dan yang kedua, kompensasi kerugian dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.